Misalnya seperti itu. Mungkin nanti dari DSI bisa ada solusinya. Sehingga kenapa kalau di smartphone-nya Bapak Ibu itu masih nggak ada masalah. Berarti bisa. Mungkin saya nggak bisa ngeset. Nanti saya bisa untuk ngesetnya. Nah, kalau itu semuanya sudah bisa pop up itu juga kita bisa melakukan. Tadi dari Pak Yunus sudah oke, programnya sudah bilang oke, berarti bisa dilaksanakan. Terus untuk yang undangan bahwa nanti kita match tanggal dan lain sebagainya, itu berarti nanti masuk di buat surat, hanya saja feel atau isiannya tidak serinci itu ya Pak Yunus ya. Jadi isian yang masuk di sistem e-office sekarang ini itu tidak serinci sampai ke undang siapa ruangannya itu. Maksud saya ruangannya itu memang nanti kita ketik manual tapi tidak di fill satu-satu. Kalau itu nanti masuk di kolom satu-satu seperti ini, itu bisa kita trace sama atau enggak, hampir sama kayak jadwal perkuliahan ya Pak Yunus ya. Itu nanti ke depannya mungkin akan kita usahakan sampai ke sana Pak. Cuma kalau untuk yang saat ini itu untuk yang undangan yang sama, jamnya, tempatnya sama, itu belum bisa untuk yang di aplikasi. Cuma itu nanti akan menjadi masukan dan nanti akan kita kembangkan sampai ke sana. Karena itu entriannya akan lumayan lebih banyak nanti kalau untuk undangan. Ya? Iya, enggak pagi nanti. Yang lain mungkin tadi dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah mengenai password untuk perannya. Untuk kami yang kebetulan perannya betul dari dosen dan di sekretariat, apakah passwordnya perlu dibedakan? Terima kasih. Untuk password sama Pak? Sama. Jadi rule kita sebagai apapun itu passwordnya sama. Username-nya itu nanti pakai NIP, passwordnya ya yang sudah kita ubah. Itu sama. Nanti tidak ada yang berubah sama sekali. Cuma tadi di dalam kan ada perubahan. Iya, itu nanti kita pindah di, nanti akan kita pindah di sini Pak. Setting role-nya aja. Iya, setting role-nya nanti akan pindah dari pimpinan, dosen atau sebagai. Nah, kalau yang e-office itu kita tempatkan di sekretariat. Jadi nanti kita pindahnya di sini, di sekretariat ini. Nanti kalau ini kalau di dosen, saya tidak tahu yang di pimpinan. Kalau di dosen itu nanti ada di biodata ubah password. Itu kalau di dosen. Cuma kalau selaku pimpinan saya tidak tahu rule-nya karena tidak tahu tampilannya. Itu nanti settingnya di sini. Pindah rule. Untuk password sama username-nya itu sama, nggak ada yang berubah. Mungkin yang lain menurut Terima kasih Pak. Kegiatan-kegiatan saat ini di unit kerja kan sudah mulai banyak. Kalau di PPM nanti kami mengundang apakah ini sudah disosialisasikan nanti ke dosen-dosen. Karena yang kami undang dari peserta rapat, undangan rapat terutama itu banyak ke dosen-dosen. Nah, tadi disampaikan bahwa sejak launching ini semua dokumen sudah digital, tidak menggunakan surat. Apakah ada masa transisinya ini nanti dengan printing dan yang e-office ini? Kapan masa transisinya? Karena kalau belum sosialisasi kan tidak membuka siber kampus, tidak tahu kalau ada undangan. Terima kasih. Jadi sebelum jadi selama 2 bulan ini kita sudah trial begitu. Jadi 2 sistem itu jalan bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti ke depan ya yang manual sudah ditinggalkan. Tapi untuk masa transisi masih ya. Yang dibilang sama Pak Adi bahwa kita memang nanti masa transisi. Di sini kita harus coba dan saya terus terang tidak berani langsung kita ke digital. Manualnya saya tinggalkan terus saya ke digital enggak. Karena
di sini kita menstabilkan sistemnya dulu. Kalau sistemnya nanti sudah stabil dan tidak ada masalah, mungkin nanti bisa langsung berubah ke digital. Tapi kalau untuk yang sementara itu kita masih menggunakan dua, masih ada yang fisiknya. Terus minggu kemarin itu Selasa, Rabu, Kamis itu kita sudah men-training staff. Kabak kasih itu kita sudah training dan AE-nya fakultas. AE-nya di sini adalah bukan AE yang kirim surat, tapi yang menerima surat dan yang biasanya ada di fakultas yang biasanya menerima surat dan biasanya yang mencatat untuk mengirimkan surat. Itu yang kita training. Jadi di fakultas atau lembaga yang lain ada satu orang yang sudah paham dan sudah tahu. Nanti untuk kedepannya nanti akan mungkin minggu depan itu nanti ada yang dari staf kami yang akan jalan-jalan ke tempatnya Bapak Ibu untuk melihat sampai sejauh mana aplikasinya, kendalanya ada di mana. Karena kalau untuk yang 1 minggu ini kita fokuskan dulu di rektorat. Nanti kalau di sini sudah oke, baru minggu depannya itu nanti kita akan ke fakultas, ke lembaga yang lainnya. Yang pertama jalan-jalan ke PPM saja biar Kak Joko nggak ngantuk. Iya. Bukan nanti kalau di wilayahnya rektorat Kahuripan itu insya Allah minggu ini pun masih bisa kita jangkau untuk yang satu gedung dengan rektorat. Jadi dengan e-office ini semua surat yang masuk dari luar terutama kita punya arsip karena sentral. Karena beberapa tahun dan bulan ini kadang ada surat yang dicari atau contohnya soal surat dari Dikti tentang program luar domisilinya Paulus Hukum yang di Jakarta itu dicari sampai kemana-mana tidak ada gitu. Termasuk di dunia. Dengan ini nanti tersentral dan semua arsip bisa dikendalikan. Mungkin tadi gini Bu Dia, jadi pertanyaan Bu Nunu, sekarang ini kan misalnya Bu Nunu undang para tim asesor internal, itu kan ke person individual. Nah ini sudah bisa pakai sistem ini ataukah masih pada tarapan lembaga ke lembaga? Artinya kan dari PPM ke fakultas gitu kan, ataukah bisa dari PPM langsung ke dosen yang bersangkutan? Karena kebetulan dia asesor internal, misalnya begitu. Kalau untuk yang sekarang itu antar lembaga Bu. Jadi kalau Ibu itu ngirimnya ke person itu nanti AE yang akan menerima dan ngeprint dan menyampaikan ke orangnya, personalnya. Kalau sebetulnya ini semua data pegawai, data dosen itu semuanya sudah ada di cyber. Iya, cuma kalau nanti kita langsung generate semuanya itu langsung bisa, itu nanti kalau sistem terlalu crowded, kami akan kesusahan untuk nge-trace ini permasalahannya ada di mana. Jadi untuk awal ini emang nanti kita masih ke antar lembaga. Itu kita usahakan nanti kalau sudah oke, sudah meet, baru kita expand. Jadi expandnya itu nanti karena jadi kita akan ketahuan oh ini nanti permasalahannya, ini ada permasalahan. Ini tadi aja dari jam 8 kita mulai itu sudah ada beberapa kesalahan tapi langsung di replace dan akhirnya sekarang sudah stabil. Semua yang di rektorat insya Allah sudah bisa menerima print dan lain sebagainya. Itu sudah stabil. Tadi sampai jam 10 itu kita masih memperbaiki ada beberapa yang kesalahannya. Cuma karena kita sudah coba dan kita sudah aplikasi, akhirnya kita tahu bahwa oh ada salah di sini, ada salah di sini. Akhirnya ini sudah lumayan bisa kita terapkan. Nanti kalau 2 bulan sudah fix semuanya expand, baru kita expand ke mana. Oke, yang lain mungkin. Oke, bagaimana dengan SKSK? Perubahannya akan ke arah situ, bro. Cuman yang sekarang baru surat dinas belum produk hukum. Artinya maksudnya apakah SKSK itu harus di print seperti yang lalu dikirim fakultas atau tidak cukup saja? Oh, itu pengiriman. Iya. Saya bisa mendampingi. Iya, bisa. Pengiriman bisa. Saya pikir Sampai sekarang masih belum data. Iya. Ya, menurut saya SKSK maupun juga peraturan pemerintah dan Jakarta segala macam itu tidak perlu di print dikirimkan. Iya. Sebaliknya saja. Kalau untuk
yang itu sifatnya adalah surat bisa kita kirimkan Pak. Jadi bisa kita kirimkan, nanti kita masuk di sini adalah masuk di agenda dan ekspedisi. Kita masukkan di sini, nanti tinggal kita kirimkan ke siapa? Ke dekan, fakultas, apa itu kita bisa. Nanti bisa ke sekretarisnya nanti untuk mengisi di sini agenda dan ekspedisi. Dan itu sudah bisa dalam bentuk PDF kan, tidak? Iya, harus scan. sudah, iya. Jadi kalau sudah ada filenya kan langsung Tinggal nanti di PDF, sini ya. browse tampilannya bagaimana dan nanti akan kita kirimkan. Nah, nanti di sini karena ini tidak ada surat berarti. Ini nanti tinggal kita agenda dan ekspedisi di sini masuk, nanti tinggal kita kirimkan ke siapa tujuannya. Kalau dekan ya nanti dekan fakultas dan termasuk SK. Maksudnya begini, tadi saya menerima fotokopi PP nomor berapa? Tentang pengelolaan dan penyimpanan. Nomor 4 PP 4 tahun 2014. Itu kan kita bisa ambil di itu saya tinggal kirim filenya saja, tidak perlu print-printannya, jadi menghemat fotokopi. Tapi tetap harus ada surat pengantarnya Pak syarat. Jadi misalnya Kalau mungkin kita buat di elektronik semua apa? karena kan harus ada instruksi itu akan dikirimkannya ke siapa, oleh siapa yang bertanggung jawab mengirimkan. Artinya gini. Sepertinya belum ada PP 2014. Jadi Ya kemarin kita memang ke Setnek masih belum dibuka. Kalau bisa tinggal hukum Pak, apakah kalau kita ngirim elektronik seperti itu secara hukum sah? Ya. Apa harus ada instruksinya atau bagaimana? Iya. Saya ingin tahu. Kalau untuk pembuktian itu memang sistem kita masih harus fisik. fisik. Elektronik tidak diakui ya. Sebagai bukti awal saja. Negaranya masih gitu Pak. Jadi kayak akta-akta itu juga ada yang sistemnya. Jadi kalau kita terima gratifikasi by email berarti tidak sah ya? Loh, boleh ditolak Pak, boleh tidak diakui Pak. Kan dianggap jamil. Kalau sertifikasi dari email kan ucapan terima kasih saja Pak. Harus kita kasih foto ya. Nah iya kan ucapan terima kasih sama foto kalau dari email Pak. Oke, kalau nggak ada yang perlu disampaikan lagi, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Minimal Bapak dan Ibu akan tidak-tidaknya walaupun tidak langsung menjalankan sistem ini, tapi tahu bahwa nanti ada sistem yang seperti ini, karena